warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Bapak Barnas selaku fasilitator. Yang terhormat pengajar praktik Ibu Rini Priyanti MPD. Perkenalkan, nama saya Teguh Raharjo Nawawi, Eskom MPD. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan membuat aksi nyata berkaitan dengan modul coaching untuk supervisi akademik. Selamat siang, Bu Farah. Selamat siang, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya baik. Ya, seperti rencana kemarin bahwa besok jadwalnya Bu Farah yang akan saya supervisi ya. Iya. Besok Bu Farah akan mengajar di kelas berapa? Insya Allah nanti saya akan mengajar di kelas 8A. 8A ya. Nah, sebelum saya mensupervisi kegiatan pembelajaran Bu Farah besok, hari ini kita akan melakukan bincang santai dulu nih. Bincang santai atau pra-observasi. Kira-kira apa yang diharapkan dari perbincangan pada hari ini? Saya berharap di siswa di SMP Negeri 18 ini yang saya melakukan observasi, yang saya melakukan materi, siswa itu bisa memahami dengan adanya materi yang saya sampaikan. Ya, intinya Bu Farah menginginkan supaya materi yang disampaikan itu mudah dipahami oleh siswa. Baik, kira-kira materi apa nih yang Bu Farah akan ajarkan ke siswa besok? Materi kali ini mungkin tentang adanya Pancasila, Pak. Karena kan Pancasila itu kesadaran dari rakyat sendiri, khususnya di siswa juga itu sangat kurang. Oke, materinya tentang Pancasila ya. Setelah tadi materi yang disampaikan oleh Bu Farah, kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin dicapai besok itu seperti apa? Nah, tujuannya nanti itu untuk adanya materi Pancasila itu kan tentang nilai-nilai Pancasila, Ya. memahami konsep adanya nilai-nilai Pancasila, memahami adanya norma-norma yang ada di Pancasila. Oke, jadi tujuannya supaya siswa dapat memahami Pancasila itu sendiri, nilai-nilai dan konsepnya ya. Oke. Nah, kira-kira persiapan apa yang Bu Farah sudah lakukan nih untuk pembelajaran besok? Saya sudah mempersiapkan adanya nanti kalau misalkan materi Pancasilanya itu kan berkonsep tentang adanya kehidupan seharian. Nah, di situ nanti saya ingin memperkenalkan bahwa sila yang pertama itu kan tentang adanya nilai-nilai agama, di mana nilai-nilai agama itu bisa dibagi menjadi beberapa kelompok yang nantinya bisa mengobservasi dari kelompok A sama kelompok B itu nanti bisa mendiskusi bahwa yang agama ini dia harus toleransinya seperti apa, perbedaan agamanya ini toleransinya itu seperti apa, dan nilai yang harus diterapkan itu pada sila yang pertama itu harus sesuainya bagaimana. Oke, berarti persiapannya diantaranya membentuk kelompok ya? Ya. Mungkin ada persiapan yang lain, misalnya tayangan video atau semacamnya? Iya, nanti kalau misalkan tayangan video itu memang ada tentang adanya sosialisasi video, di mana video itu tentang sejarah pengorbanan adanya sejarah dulu, proklamasi kemerdekaan, di mana itu nanti menentukan adanya Pancasila, yang bahwa Pancasila itu nilai-nilai kehidupannya itu memang harus dilaksanakan di Indonesia ini. Oke, ya. Berarti persiapannya saya lihat sudah cukup matang nih, ya, sudah cukup matang biar pembelajaran besok bisa berjalan dengan lancar. Nah, berikutnya apa yang ingin Bu Farah kembangkan, yang ingin hendak dicapai dalam pembelajaran besok? Area apa? Mungkin dilihat dari segi materinya atau konsep supaya siswa itu lebih menonjol di bidang apa? Karena memang sekarang siswa itu kan masih membandingkan antara kelompok A sama kelompok B. Maksudnya perbedaan dari adanya golongan, antara golongan suku, jangankan agama, toleransinya itu kan juga berbeda. Nah, saya ingin bagaimana siswa itu mengenal tentang perbedaan dari masing-masing perbedaan di rakyat Indonesia itu. Nah, dari masing-masing perbedaan di situ itu kan memang adanya bisa menimbulkan ketidakcocokan gitu.
Nah, di situ agar siswa paham tentang adanya perbedaan yang sila yang pertama, agama, kita bisa melihat dari sisi positif sama sisi negatifnya, bahwa dari salah satu agama itu memang tidak ada perbedaan, karena kita yang membedakan adalah kepercayaannya sendiri. Karena semua agama itu mencangkup dengan hal yang baik. Jadi kita bisa melihat atau kita bisa mengarahkan siswa itu ke misalkan ke masjid, ke kelenteng atau ke apa namanya? Wihara dan lain-lain ya. Iya, itu Ya. untuk mengetahui perbedaannya. Ya betul. Berarti intinya yang ingin hendak dikembangkan di sini supaya siswa lebih bisa menerapkan ya, menerapkan nilai Pancasila, diantaranya adalah toleransi beragama. Toleransi beragama dengan tetap mengedepankan kemanusiaan tanpa memandang adat istiadat, suku, budaya dan atau sara itu ya, atau sara itu. Oke, ya. Nah, kira-kira kesulitan atau hambatan apa yang dihadapi nanti pada saat pembelajaran besok? Kalau kesulitan siswanya itu memang yang satunya itu kadang siswa satu tidak fokus karena jangankan lagi kita kalau misalnya udah siang Pak, kan siswa itu belum fokus Ya, dengan tidak keadaan. fokus ya. Iya, tidak fokus, apalagi kalau misalkan kita tidak tahu permasalahan siswanya itu di rumah bagaimana. Nah, di situ juga kita harus paham tentang sifat A sama sifat B kayak gitu. Nah, terus kebanyakan di sini itu siswanya itu kefokusnya sama hal yang buruk atau mengikuti teman lainnya kayak gitu. Nah, itu juga tidak bisa memfokuskan siswa belajar. Nah, kita bisa melihat dari sisi itu, atau kita bisa diberi pertanyaan atau diberi bagaimana lah biar siswa itu tidak boring di kelas. Gitu. Berarti intinya hambatan yang sering muncul itu kadang siswa itu tidak konsentrasi ya, tidak fokus dengan apa yang disampaikan oleh guru, sibuk dengan sendirinya, asik dengan sendirinya, mungkin ngobrol dengan temennya, atau mungkin membuat gambar atau tulisan nggak jelas di kertas gitu ya. Nah, kira-kira supaya dari pembelajaran yang sudah Bu Farah laksanakan sebelumnya untuk mencapai yang Bu Farah inginkan itu dari skala 1 sampai 10 itu berada pada posisi mana? Angka berapa yang sekarang? Kalau sekarang materi yang sudah saya terapkan, memang siswa alhamdulillah sudah bisa memahami bahwa kita memang kehidupan di negara Indonesia itu beda dari negara yang lainnya, karena kita memiliki sara di mana itu memang kita hidup terlahir banyak perbedaan. Nah, bagaimana itu bisa menghargai satu sama lain. Jadi kita harus mengenal adanya perbedaan tersebut. Nah, setelah kita mengenal, baru kita bisa menerapkan adanya Pancasila dari sila yang pertama, sila yang kedua, sila yang ketiga, dan seterusnya. Tadi apa yang disampaikan Bu Farah bahwa Bu Farah menginginkan supaya pembelajaran siswa lebih fokus lagi. Nah, selama ini apa dapat dinilai dengan angka berapa nih kalau misalkan harapannya itu 1 sampai 10 ya, skala 1 sampai 10. Kira-kira pembelajaran Bu Farah itu berada di posisi angka keberapa? Kalau menurut saya itu masih kurang ya Pak, agak banyak yang kurang. Ya, dari angka 1 sampai 10 di nomor berapa kira-kira? Kemungkinan 7 kalau di 7 sini. Ya? Iya. 7 ya. Nah, 7. Berarti Bu Farah menginginkan walaupun kita tidak berharap sampai angka 10, berada di posisi berapa? Saya ingin di posisi 8 itu sudah stabil sih Pak. Jadi dia yang penting dia itu mengenal adanya perbedaan tersebut, mengenal adanya bagaimana Pancasila itu adalah cerminan hidup rakyat Indonesia. Oke, berarti Bu Farah menginginkan paling tidak berada di posisi 8 ya. Berarti paling tidak siswa di sini sudah menyadari ternyata nilai-nilai toleransi itu lebih diutamakan dalam kehidupan bermasyarakat maupun di sekolah, di keluarga, dan di masyarakat ya. Oke. Nah, untuk mencapai itu strategi apa yang Bu Farah rencanakan nih yang akan dilaksanakan di pembelajaran besok? Kalau strategi saya itu suka memakai kalau di sekolahan pembelajaran besok memakai diskusi Pak. Kalau saya itu nanti menerapkannya adanya video. Nah, setelah video nanti kan di situ ada nilai-nilai positif atau film apa yang berkaitan tentang adanya Pancasila yang tidak menyatukan dengan adanya norma-norma tersebut.
nilai-nilai Pancasila. Nah, di situ nanti kita bisa mendiskusikan adanya norma dan nilai-nilai Pancasila itu. Nah, nanti bisa diterapkan di depan. Nah, setelah bisa diterapkan, biasanya saya juga ingin membuat video film, bagaimana film itu tentang dokumenter. Nah, untuk siswanya itu menceritakan adanya sebuah kisah, di mana kisah itu mencakup tentang adanya Pancasila, adanya nilai-nilai Pancasila yang terkandung dan lain sebagainya. Tetapi biasanya itu sekarang siswa itu kan memfokusnya itu pada handphone, di mana handphone itu kan kebanyakan memakai YouTube, sosial media. Nah, kita kan dari info-info tersebut, malah siswa itu jarang melihat televisi. Dia palingan melihatnya di handphone. Nah, dari situ kita bisa melihat dari berita di sosial media, dari YouTube dan lain sebagainya, yang mereka dengar di hariannya mereka atau di dunia nyata sama yang ada di sosial media. Nah, itu nanti bisa diterapkan di sekolah. Apa yang kalian dengar itu nanti bisa ditulis di lembar kertas, nanti bisa didiskusikan kepada teman-teman. Oke, jadi strateginya tadi yang saya tangkap, siswa dibentuk kelompok ya, untuk kelompok, kemudian ditayangkan film pendek atau dokumenter, untuk kemudian diperankan ulang, oleh siswa. Terus bisa dikatakan bermain peran gitu ya, bermain peran. Oke. Dengan strategi tadi yang dipaparkan oleh Bu Farah, kira-kira Bu Farah perlu bantuan siapa untuk dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran besok? Atau seterusnya, walau nggak harus untuk menerapkan strategi ini memang bagus sekali nih, nggak cuma besok. Kira-kira ada yang perlu dibantu nih, atau pendamping guru dari rekan sejawat atau yang lain untuk memperlancar kegiatan pembelajaran Bu Farah? Kira-kira ingin dibantu siapa? Kalau misalkan bantuan itu saya hanya butuh perlengkapan di sekolah saja ya Pak. Kalau misalkan perlengkapan di sekolah itu mencukupi adanya yang saya butuhkan untuk kegiatan besok, itu bagi saya sudah cukup. Berarti yang penting di sini sarana dan prasarana terpenuhi, gitu ya, sarana dan prasarana terpenuhi sehingga kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar, yang pada ujung-ujungnya tujuan pembelajaran tercapai. Tercapai semua. Ya. Baik, terima kasih nih Bu Farah waktunya. Semoga dengan pembicaraan pra-observasi hari ini, kegiatan supervisi besok bisa berjalan dengan lancar. Amin. Baik, terima kasih. Demikian wawancara atau bincang santai saya dengan Bu Farah selaku guru yang akan supervisi besok pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat fasilitator Bapak Barnas, yang terhormat pengajar praktik Ibu Rini Priyanti MPD. Perkenalkan, saya Teguh Raharjo Nawawi Eskom MPD, CGP Angkatan 6 Kota Tegal. Bersama ini saya akan mempraktekkan kegiatan coaching pasca observasi atau pasca supervisi akademik dengan Ibu Farah. Beliau adalah guru PPKN dari SMP Negeri 18 Tegal. Ya, gimana kabarnya Bu Farah? Alhamdulillah saya baik. Alhamdulillah baik ya. Tadi sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran ya? Sudah. Di kelas 8A. Ya. Kira-kira perasaannya gimana nih kegiatan pembelajaran tadi? Setelah Perasaan saya agak plong ya Pak, karena kan sudah menjelaskan materi sesuai dengan yang kemarin dibahas gitu. Ya ada merasa bahagia, ada yang ternyata mudeng, ada yang tidak, ada yang banyak bertanya. Jadi variasi ya, perasaannya yang penting sudah plong nih, sudah disupervisi, sudah melaksanakan pembelajaran ya, di kelas 8A. Nah, kira-kira dari pembelajaran tadi, apakah sudah tercapai nih tujuan pembelajarannya? Untuk kali ini tujuan pembelajaran itu ada silsilah yang saya sudah melaksanakan dengan baik, tetapi ada silsilah di mana siswa belum menanggapinya dengan baik. Nah, dari hal tersebut, kira-kira sudah tercapai belum tujuannya? Alhamdulillah semua tujuan yang saya beritahukan kepada siswa semuanya telah tercapai. Telah tercapai, oke. Nah, alhamdulillah mungkin tujuan pembelajarannya tercapai kurang lebihnya 80% ya. 80% sudah tercapai. Ya. Nah, dalam pembelajaran tadi, kira-kira apa saja nih hal yang sudah baik yang menurut Bu Farah itu di pembelajaran 8A ya, dan yang masih kurang, yang dianggap masih kurang itu apa saja, bisa diuraikan? Kalau pembelajaran saya itu hal yang baiknya itu dia masih penasaran dengan adanya materi tersebut. Nah, hal yang baiknya memang siswanya itu lebih suka menanggapi, tapi menanggapinya itu kita itu diberikan bukan hanya mencangkupkan adanya materi Pak. Nah, tapi kita harus memberikan adanya real asli atau nyata di kehidupan nyatanya, baru dia memahami adanya materi tersebut. Gitu. Contoh konkretnya berarti ya, gitu ya, lebih konkret contoh lagi. Konkretnya. Nah, kira-kira hal yang masih dianggap kurang apa nih? Kalau misalkan masih kurang karena mereka itu kalau siswa itu kan kebiasaan cenderung kalau materi itu pasti tidak song ya Pak, pikirannya itu tidak mudeng lah gampangannya diartikan. Tapi kalau misalkan dari kita menampilkan adanya silsilah video atau film atau materinya itu mencangkup tentang gambaran, poster, novel dan lain sebagainya, dan dia menceritakan adanya kisah tentang materi tersebut, nah nanti baru siswa itu menanggapi dengan baik. Tadi sudah diuraikan tentang hal-hal yang sudah baik ya di pembelajaran 8A tadi. Nah, kira-kira yang menurut Bu Farah masih kurang apa pada pembelajaran 8A? Kalau untuk peserta didik itu memang kekurangannya ada diferensiasi Pak, dimana diferensiasi itu kan kekurangan dengan adanya mungkin karena kurangnya fasilitasi di sekolah kayak gitu. Nah, sebenarnya yang mencangkup kebutuhan siswa itu bukan materi tapi kehidupan nyatanya. Nah, kita bisa menayangkan adanya video visual. Nah, di situ nanti siswa juga bisa melihat bagaimana silsilah dari masa lalu sampai masa sekarang kayak gitu. Nah, itu bisa dijadikan perbedaan atau pedoman. Terus adanya tindak lanjutan tentang menonton video di YouTube atau sosial media ya, ataupun tentang tayangan yang lainnya. Baik, kira-kira dengan adanya kekurangan tersebut, Bu Farah akan melakukan perbaikan seperti apa nih? Kalau perbaikan itu menurut saya ingin mengintegrasikan ke dalam RPP. Nah, nanti di RPP itu nanti akan menerapkan tentang diferensiasi untuk peserta didik, di mana kita bisa memilah-milah peserta didik itu yang baik, yang bisa ikut dalam visual itu peserta didik yang mana, kalau yang ke dalam poster itu peserta didik yang mana gitu. Jadi kita bisa tahu kemampuan dari masing-masing peserta didik,
bukan cuma kita fokus untuk memberi materi dan lain sebagainya, tapi kita juga harus fokus bagaimana kemampuan peserta didik itu untuk melakukan atau dia bisa menanggapi materi yang kita sampaikan. Ya, berarti nanti Bu Farah akan itu ya istilahnya mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi ke dalam RPP. Kemudian Bu Farah selanjutnya akan memetakan kebutuhan siswa berdasarkan gaya belajarnya. Misal ada yang gaya belajarnya menggunakan pendengaran atau auditori, ada yang gaya belajarnya menonton visual, dan ada yang gaya belajarnya langsung praktek atau kinestetik. Baik, bagus sekali Bu Farah. Nah, kira-kira untuk melaksanakan perbaikan tersebut butuh waktu berapa lama nih? Kemudian kalau misalkan siswa itu kan cenderung memang dia lebih suka di luar ruangan. Nah, kemungkinan kalau misalkan ada banyak pendukungnya dari semua fasilitas, nah itu fasilitas RPP dan lain sebagainya, kemudian hanya paling lama 3 bulan. Kalau paling cepatnya itu ya palingan hanya 1 bulan. Kalau misalkan kemampuan kita itu masih paling lama 3 bulan ya. Ya baik, saya kira juga wajar karena untuk menyusun RPP berdiferensiasi butuh waktu yang longgar juga ya. Butuh waktu yang longgar, juga ada perlu juga adanya fasilitas yang disediakan sekolah yang bisa mendukung, serta mungkin ada nggak semacam Bu Farah menginspirasi siapa atau yang bisa menjadikan motivasi untuk melakukan perbaikan itu siapa? Kalau masalah motivasi itu kan pasti ada silsilah pendukung di belakang kita ya Pak. Kalau misalkan kita cuma hanya menyampaikan atau kita punya ide dan lain sebagainya tetapi tiada pendukungnya, yaitu sepertinya hal itu mustahil untuk dilakukan. Tapi kan yang saya lakukan ini pasti saya ingin ada pendukung dari teman kerja, ada dari Bapak Ibu guru, waka yang bisa mendukung, terus ada Bapak Kepala Sekolah, itu kan juga paling penting lah dari kehidupan berpendidikan. Ya, berarti rekan sejawat ya, teman Bapak Ibu guru, serta utamanya dari kepala sekolah. Karena kepala sekolah itu pembuat kebijakan untuk mendukung pembelajaran ya. Kadang Pak ini LCD-nya kurang, ya siap beli gitu. Pak ini butuh ini, siap beli gitu ya. Ya itu bagus sekali ya. Itu memang butuh dukungan atau support dari kepala sekolah dan teman. Baik, setelah panjang lebar nih kita ngobrol berkaitan dengan kegiatan supervisi, kira-kira kapan nih perbaikan akan dilakukan? Kalau perbaikan itu saya lebih baik secepatnya ya Pak. Kalau misalkan saya sudah ada minat dan bakat saya seperti ini, kalau saya sudah disahkan atau kemampuan saya didukung sama rekan kerja, dan itu lebih baik secepatnya karena kan memang dari kurikulum ini juga berbeda. Nah itu kan kemampuan siswa juga bisa dilihat, itu kan juga bisa nanti masa depannya siswa diukur dari adanya kemampuan tersebut. Ya, berarti rencananya akan dilakukan atau tidak akan secepatnya mungkin minggu depan lah sudah mulai bergerak gitu ya. Bergerak dengan membuat RPP yang berdiferensiasi, mungkin berdiskusi dengan guru yang sudah melaksanakan itu ya. Itu juga ada Bu Farah atau aplikasi apa PMM ya. Itu juga menjadi sumber belajar untuk meningkatkan kualitas profesional kita ya. Ya itu bagus sekali. Nah setelah perbincangan panjang lebar nih berkaitan dengan kegiatan supervisi, kira-kira apa nih harapan Bu Farah setelah kita atau dengan kita melakukan coaching seperti ini? Ini kan coaching tujuannya untuk dorongan dari dalam untuk menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Kira-kira apa harapannya coaching seperti ini? Harapan saya itu kalau misalkan sudah seperti ini dan apa yang pernah saya lakukan di dalam kelas, semoga harapan yang saya minat yang di diferensi ini bisa didukung oleh rekan kerja, dan itu juga bisa menjadi motivasi saya ke depannya itu bisa menjadi guru yang lebih baik, yang berguna untuk siswa dan rekan-rekan saya juga agar mengikuti adanya diferensi tersebut, karena kan itu memang hal yang paling baik dan mudah untuk dilaksanakan dan mudah untuk dipahami. Ya, berarti harapannya adalah supaya dapat meningkatkan kompetensi mengajar yang mengajar, utamanya juga tidak membosankan dari pihak guru sama dari pihak siswanya. Ya betul sekali. Berarti harapannya pembelajar dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang tujuannya untuk dapat
meningkatkan pemahaman siswa dan tidak boring, atau siswa menjadi lebih aktif, mungkin ya lebih aktif mengikuti pembelajaran di kelas, gurunya juga tidak boring, tidak bosan, sehingga antara guru dan peserta didik saling mendukung demi tercapainya tujuan pembelajaran. Dan tentunya semoga bisa bermanfaat ya, selain buat Bu Farah sendiri, bermanfaat bagi teman-teman, utamanya bagi peserta didik. Ya. Baik, demikian wawancara pasca observasi atau supervisi akademik. Terima kasih Bu Farah atas waktunya. Sama-sama, Pak. Ya, semoga bermanfaat ya bagi Bu Farah. Amin. dalam mengcoaching teman sejawat sudah terpenuhi semua kriterianya. Ada prinsip-prinsip coachingnya sudah ada, yaitu diantaranya ada kemitraan, di mana ada tujuan pembelajaran itu disampaikan oleh si teman sejawat. Jadi dengan tidak menyebutkan, tapi teman sejawat sendiri yang menunjukkan lewat pertanyaan-pertanyaan formatiknya. Sudah bagus. Yang keduanya, si coach dengan dalam hal ini tidak memberi saran, tidak memberi nasihat, tidak menggurui, tadi sudah terlaksana juga. Bukankah begitu, Pak? Ya, betul. Ya, betul. Semua solusi tadi datangnya dari coach atau rekan sejawat dalam menemukan alternatif solusi tentang kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Terus yang berikutnya, di prinsip yang kedua itu juga sudah terpenuhi, sudah dilakukan oleh Pak Teguh, di mana ada percakapan atau proses kreatif, ya, percakapan dua arah, proses kreatif. Dalam hal ini rekan sejawat lebih banyak ngomongnya, terus dengan juga mendengarkan dari teman sejawat, juga mencatatnya, juga merangkumnya dengan cara mengulang hasil kesimpulan dari teman sejawat tadi. Ya, betul ya. Terus yang pertanyaan-pertanyaan yang digunakan oleh Pak Teguh tadi, saya lihat juga sudah pertanyaan yang sifatnya memberi, ya, itu sudah betul. Jadi masukan saya ya hanya memberi penguatan aja bahwa yang dilakukan Pak Teguh sudah benar. Untuk yang prinsip ketiga, yaitu memaksimalkan potensi, di mana dalam coaching itu muncul suatu proses atau suatu kesimpulan atau tindak lanjut yang akan dilakukan oleh si coaching itu. Tadi Pak Teguh merasa enggak sudah melakukan? Ya, sudah. Jadi ada inisiatif dari coaching untuk melakukan tindakan lebih lanjut berdasarkan alternatif solusi yang ditemukan. Misalnya akan membuat atau mempelajari dulu pembelajaran berdiferensiasi itu apa. Ketika temuannya si coach merasa belum menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga tindak lanjutannya adalah mempelajari konsep pembelajaran berdiferensiasi itu apa. Kemudian langkah berikutnya akan menyusun RPP dengan mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi dengan kegiatan materi yang akan disampaikan. Gitu. Dan semuanya sudah terlewati dengan bagus sesuai tahapan. Juga tadi sudah ditutup dengan kesimpulannya oleh si coaching, ya. Udah Pak, jadi masukan saya teruskan saja, semangat, dan harus lebih banyak dilakukan supaya jam terbang lebih tinggi. Tidak hanya dengan satu teman sejawat, tapi dengan banyak teman sejawat. Terima kasih.
kasih Bu atas masukannya. Semoga kedepannya kami akan melakukan coaching terhadap pakar sejawat sehingga bisa menyamaratakan pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi. Bagus Pak, itu kita harus semangat dalam hal bergerak menggerakkan. Ya, terima kasih Bu Rini Iya, sama-sama. atas motivasinya. Iya, sama-sama kita sama-sama belajar. Terima kasih ya Pak ya, saya kira sudah cukup untuk masukannya udah bagus, tinggal diteruskan saja supaya jam terbangnya lebih tinggi dan semakin semakin terasah keterampilannya, semakin berkompetensi yang lebih. Itu Pak, saya yakin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.